Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Pada yang saya hormati, alhamdulillah, terima kasih sudah datang di pagi subuh ini. Dan kepada para jamaah, Bapak Ibu, para pengurus DKM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukurillah, subuh ini gimana Bapak Ibu masih semangat ya untuk belajar Qur'annya ya? Iya, insyaallah, karena walaupun yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ya, kemarin bil mudzakirnya itu diartikan dengan dimudahkan oleh Allah bagi orang yang mau belajar gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami mengenai tentang bagaimana qiraatul Quran, bagaimana tahsinul Quran, agar kita lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk tidak berpanjang kalam, mari kita buka pengajian ini dengan bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Komarudin untuk menyampaikan materi di subuh pagi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum Allahu dzul fadlil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, dan juga diberikan kesempatan untuk bangun kembali ke dunia ini untuk menyempurnakan amal-amal saleh kita yang masih banyak kekurangannya, dan juga untuk mentaubati dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga sebelum kita menghadap kepada Allah, berjumpa dengan Allah, kita datang kepada Allah dengan hati yang sudah bertaubat, keadaan hati kita sudah bertobat kepada Allah, dan semoga Allah mengampuni dosa kita, mengabulkan doa-doa kita, dan menerima seluruh amal-amal kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah." Ada 3 orang di mana 3 orang ini mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. In 'asha ruziqa wa kufiya. Kata Nabi, jika orang itu masih hidup, maka Allah bakal menjamin rezekinya dan mencukupinya.
Wa in mata, jika dia meninggal, adkhalahullahu jannah, dia dijamin oleh Allah bakal dimasukkan ke dalam surga. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 orang ini, Pak, Bu? Yang pertama adalah man dakhala bainahu fasallama. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya, dia mengucapkan salam. Kalau ada orangnya kita ucapkan assalamu alaikum. Kalau nggak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Jadi jangan sepelekan doa ini, Pak, Bu. Ketika masuk ke rumah kita sering mengucapkan salam, maka ini termasuk orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa man kharaja ilal masjidi fa huwa dhaminun 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumah, tidak ada niat dalam hatinya keluar dari rumah kecuali dia datang ke masjid, hanya untuk ke masjid, untuk sholat berjamaah, untuk menuntut ilmu, atau untuk apapun itu, dia datang ke masjid karena Allah Subhanahu wa taala, fa huwa dhaminun 'ala Allah. Maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Semoga kita yang hari ini di masjid, Pak, Bu, insyaallah mendapatkan jaminan dari Allah. Yang ketiga, wa man kharaja ghaziyan fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah. Dan barang siapa yang keluar berangkat untuk berjihad di jalan Allah, maka dia pun mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama siapa, Bu, Pak? Orang yang masuk ke dalam rumah sering mengucapkan salam. Yang kedua, yang keluar dari rumah tidak tujuannya kecuali ke masjid. Yang ketiga, orang yang keluar berangkat untuk berjihad di jalan Allah. Insyaallah mudah-mudahan hadis ini menjadi pembuka, penyemangat kita untuk pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan hafalan insyaallah. Setelah lama kita tahsin beberapa bulan kemarin, hari ini kita akan coba hafalan kembali, melanjutkan di surat Al-Mulk. Silahkan bisa dibuka mushafnya. Belum ada mushaf kayaknya. Silakan Bapak Ibu dibawa mushafnya. Siapkan dulu ya. Sudah siap semuanya? Baik, saya sampaikan dulu sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi dalam proses menghafal, kalau sudah bagus tahsinnya, panjang pendeknya, gunnahnya, maka dianjurkan untuk bisa menghafal Al-Quran dengan langsung membaca sendiri, ya. Namun tetap ketika sudah didapatkan hafalannya, idealnya disetorkan. Disetorkan untuk ngecek bacaannya apakah ada yang salah atau tidak. Juga disetorkan supaya diketahui hafalannya ini benar atau ternyata ada kekeliruan di dalam membacanya. Jadi kalau hanya menghafal sendiri nggak pernah disetorkan, ini bahaya. Ya Bapak Ibu, jadi kalau menghafal sendiri ini kita ngapalin di rumah, terus sudah dapat satu surat tapi nggak pernah disetorkan, ini bahaya. Karena kita nggak pernah tahu benarnya di mana, salahnya di mana. Jadi kalau dalam menghafal Quran, setelah hafal itu disetorkan. Kepada siapa disetorkannya? Yang paling utama kepada yang tahu tahsin, ya artinya yang tahu dari ilmu tajwid sehingga bisa mengoreksi bacaannya. Atau juga bisa kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada teman, tapi tetap yang diutamakan yang mengoreksinya ini mengetahui ilmu tajwid sehingga bisa mengoreksi bacaan dan hafalannya. Kemudian ada yang kedua, kalau ternyata belum sempurna bagaimana Ustaz? Belum sempurna tahsinnya, belum sempurna tajwidnya, tapi ingin menghafal Al-Quran, bisa insyaallah, tapi dengan cara ditalqin. Ditalqin oleh siapa? Dibacakan oleh orang yang memang fasih dalam membaca Al-Quran. Seperti anak-anak masih kecil hafalan Quran, mereka kan belum pada bisa baca, maka cara menghafalnya dengan
ditalkin. Saya punya anak 7 tahun dan jalan 7 tahun dan 5 tahun. Awal menghafalnya itu ditalkin, ya. Nah, begitu sudah bisa baca baru bisa menghafal sendiri. Nah, jadi untuk kita sementara ini kita coba dengan 2 praktek tadi. Yang pertama langsung baca sendiri, yang kedua sambil ditalkin supaya panjang pendeknya pas, makhrajnya pas, dan gunah-gunahnya pun dibaca dengan sempurna. Insya Allah. Sudah dibuka Bapak Ibu? Sudah. Baik. Satu hal komitmen kita hari ini, bahwasanya menghafal ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Quran. Kalau sudah hafal, apakah itu menjadi akhir dari proses menghafal Quran? Bukan. Ketika Bapak Ibu sudah hafal, maka itulah awalnya diuji kesetiaan kita dengan Al-Quran. Menghafalnya merupakan bukti kecintaan, menjaga hafalannya tanda kesetiaan. Makanya orang yang memulai menghafal Quran seumur hidup menghafal Quran, gak ada kata berhenti. Jadi komitmenkan hari ini Bapak Ibu dalam hati kita, ya Allah, saya ingin menghafal Quran dan gak akan berhenti sampai meninggal dunia. Sama halnya Pak, para penghafal Quran yang hari ini sudah selesai 30 juz, apakah mereka berhenti menghafalnya? Tidak. Mereka terus mengulang-ulang Al-Quran itu sampai meninggal dunia. Bahkan nanti di akhirat bakal diperintahkan oleh Allah, Iqra wartaqi, baca dan naiklah Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu dan naiklah. Kama kunta turatilu fid dunya, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil ketika di dunia. Tuh, jadi ketika nanti di akhirat kita bakal disuruh membaca lagi Al-Quran yang sudah dihafalkan. Maka komitmen kita Pak, Bu, hari ini kita menghafal sebagai bukti kecintaan kita kepada Quran, tapi kesetiaannya diuji dengan cara menjaga hafalannya dengan cara apa Bapak Ibu? Diulang-ulang. Siap? Siap kira-kira? Ustaz, kalau lupa bagaimana? Ya ulangi lagi. Ya, nggak ada penghafal Quran yang nggak lupa, pasti lupa. Kenapa ada yang nggak lupa? Karena mereka sering mengulang-ulang. Jelas ya? Baik, bismillah, kita akan mulai di surat Al-Mulk. Tugas Bapak Ibu sekarang menyimak terlebih dahulu, nanti mengikuti bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Kayaknya ketinggian Pak ya. Coba kita turunkan sebentar. Ibu-ibu mohon menyesuaikan. Ini karena mayoritas bapak-bapak ya. Jadi kita sesuaikan iramanya dan nadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semua fokus melihat ke mushafnya. Jangan ada yang menutup mata supaya ketika dibaca terbayang posisi dan ayat-ayatnya. Baik, simak sambil diikuti pelan-pelan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Coba. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ditahan syai'in, tahan dulu, jangan tergesa-gesa. Kalau di mushaf yang ada warnanya itu ditandai dengan warna hijau. Ya, jadi Bapak Ibu kenali warnanya, tanda warna hijau itu untuk ikhfa. Maka cara membacanya ditahan terlebih dahulu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, tetap pandangannya di ayat pertama kita ulang lagi bareng-bareng. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulk
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang lihat ke depan. Bacakan lagi 1 2 3. Awas, syai'ingnya tadi ditahan. Nah, kalau hafalan mandiri sendiri di rumah, nah khawatirnya hal-hal seperti ini akhirnya dilewatkan. Oke, syai'ing tahan dulu. Ulangi dari tabarakal. Oke, sekali lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, beginilah Pak cara menghafal Al-Qur'an. Jadi target pertama ketika menghafal Bapak Ibu, jangan cepat-cepat ingin langsung hafal. Tapi menikmati dulu prosesnya. Karena biasanya kita cepat bosan, sekali, 2 kali, 3 kali udah pengen cepat hafal. Nikmati saja, karena setiap pengulangan ayat yang kita baca itu terus bertambah pahalanya, ya. Sehingga kalau udah kerasa nikmat terus diulang-ulang, nanti juga bakal mengikuti dengan sendirinya. Oke, ayat kedua. Nah, kalau ayat itu panjang, pertama tentukan berhentinya di mana. Jangan langsung baca tiba-tiba habis napas di tengah jalan. Nah, sekarang saya akan berhenti pada kalimat liyabluwakum. Ya, kita ulang-ulang sampai liyabluwakum. Perhatikan contohnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ulang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Terus. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Oke, cukup. Sekarang kita lanjutkan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hati-hati ayyukum, jangan ikhtilas terlalu cepat. Ayyukum salah. Yang tepat ayyukum alirkan dulu di suara mimnya. Oke? Ulangi dari liyabluwakum. 1 2 3. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, sekarang dari alladzi 1 2 3. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita tambah sedikit lagi. Wa huwal azizul ghafur. Ulang. Oke, kita ulang 2 kali. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Oke, matanya masih melihat mushaf ya, jangan dulu ditutup matanya. Kita ulang dari alladzi 1 2 3. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Lihat ke depan semuanya, 1, 2, 3. Dari ayat pertama, tabarakal, 1, 2, 3. Ayat 2. Oke, kita sudah dapat berapa baris, Pak? 2 baris. Jadi ketika menghafal, upayakan apa yang dilihat itu terbayang, sehingga ketika murojaah ini tahu posisinya. Oh, ini ayat kedua, ini baris kedua, nanti baris terakhir innalladzina yakhshawna rabbahum, nanti halaman berikutnya wa asirru qaulakum, nanti halaman berikutnya falamma ra'au zulfatan. Terus ketika murojaah itu jadi kebayang. Contoh misalkan tadi sholat subuh baca surat An-Nahl, itu kebayang, oh tadi di rakaat pertama sebelah kanan, pas rakaat kedua di halaman sebelah kiri. Jadi ketika membaca dalam sholat seakan-akan sedang membaca di hadapannya ada mushaf. Jadi nggak ngeblank, Pak. Yang suka ngeblank itu kadang posisinya nggak tahu, ini kanan atau kiri, ini atas, tengah atau bagian bawah. Ya, kita sudah dapat 1 warna. Kita lanjutkan warna yang kedua. Ya, di Mushaf Al-Hufaz ini panduan hafalannya pakai blok warna supaya memudahkan pembagian hafalannya. Ayat ketiga, simak kembali. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ulang 3 kali. الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات طباقا. Lihat ke depan. Bagus, lagi. Hati-hati, sab'a sama, di situ ain pertamanya pendek. Asama jangan sampai dipanjangkan. Oke, fokus lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Lagi. Oke, insyaallah sudah dapat ya. Ini hanya testimoni saja, Pak. Kalau mau kuat, ya kalau sudah dapat 1 halaman, jangan ditinggalkan sebelum 100 kali diulang. Kalau sudah 100 kali diulang 1 halaman, Pak ya. Ini baru beberapa ayat nih. Boleh ditinggalkan. Nanti lihat apa efeknya. Efeknya insyaallah kuat hafalannya. Tapi kalau kurang dari 100, jangan harap kuat hafalannya. Ini kita baru jalan 3 ayat, tapi kalau sudah 1 halaman, coba dilatih, diulang berapa kali tadi? 100 kali. Insya Allah mungkin hafalannya. Kita teruskan, lihat lagi ayatnya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ulang 3 kali. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من
Lihat ke depan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Dari alladzi khalaqa sab'a. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت lagi الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Coba baca bareng-bareng. Oke, baris keempat. Farji'il basara hal tara min futur. Dilihat lagi, jangan tergesa-gesa. Kita baca 3 kali ya, tapi saya cocokkan terlebih dahulu. Farji'il basara hal tara min futur. 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 Lihat ke depan. Farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basara hal tara min futur. Kita murojaah, lihat lagi ayat ketiga dari alladzi. Jangan dulu ditutup, lihat ke ayatnya. 1 2 3. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Lihat ke depan. Bagus. Baris keempat. Oke, kita mengulangi dari tabarakalladzi. Lihat lagi kamu ayatnya. Pastikan nomor ayatnya kebayang. 1 2 3. Kebayang ya? Jadi letaknya 1 2 3. Terus ada berapa baris tadi? 4 baris. Baik, baca kembali dari ayat pertama. 1 2 3. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur.
Sekarang lihat semua ke depan. Kebayang posisinya? 1, 2, 3. Ada berapa baris? 4 baris. Baik, baca dari ayat pertama. 1, 2, 3. Ingnya lebih lama. Ulangi. Wa huwa ala. Bagus. 2. Khalaqal mauta dulu. Nah, kalau ada ayat yang mirip, ini harus hati-hati. Diingat-ingat. Yang pertama khalaqal mauta, yang kedua khalaqas sab'a. Ya, jadi nomor 2 ini alladzi khalaqal mauta, yang ketiga khalaqas sab'a. Oke, alladzi khalaqal mauta diulang. 1, 2, 3. Tiga. Ulangi. Min, tahan ya. Dari mataro. 1, 2, 3. Ni min tafawut. Terus. Oke, kita tahan sampai ayat keempat dulu. Coba ibu-ibu baca bareng-bareng dari Tabaraka. 1, 2, 3. Sambil ditutup mushafnya. Oke. 1, 2, 3. Oke, ayat 3. Masya Allah, alhamdulillah tuh. Nikmat Bu, insya Allah. Nah, ini rasanya menghafal Quran itu begitu Pak. Kalau lupa, hafalin lagi. Karena lupanya ini bisa jadi bagian dari rahmat Allah supaya kembali menghafal Al-Quran. Coba kalau nggak dibuat lupa Pak, bisa sombong, bisa takjub, bisa ujub, ya, bisa segala macam penyakit hati muncul tuh. Kalau tidak dibuat lupa, maka dibuat lupa ini supaya apa? Kita merasa lemah, bahwa kita tidak ada apa-apanya kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka lupanya ketika kita menghafal Quran itu salah satu sentuhan dari Allah ya, supaya kita kembali menghafal, kembali murojaah Al-Qur'annya. Baik, sekarang jamaah Bapak-bapak ya, fokus, lihat ke depan semuanya Pak. 1, 2, 3. Dua. Tiga. Baris 4. Oke, sudah kebayang Pak posisinya? Nah, insya Allah pulang ke rumah,
Kata guru saya begini, cara ngetes hafalan itu nempel atau tidak, dipakai istirahat dulu, tidur. Kalau pas bangun masih nempel berarti udah kuat hafalannya. Kalau pas bangun ternyata udah lupa, berarti belum nempel hafalannya. Nah kalau dulu ketika saya menghafal Quran, kata guru saya kalau sudah dapat langsung pakai sholat sunnah. Ya, wudu, kemudian sholat syukrul wudu, baca dalam sholat hafalannya. Kalau misalkan udah nempel lah, ini sudah mulai kuat. Kemudian setelah itu istirahatkan, kemudian pas bangun coba murojaah lagi. Kalau ternyata nempel hafalannya berarti sudah kuat. Jadi nanti Pak pas tidur siang coba murojaah lagi 1 sampai 4. Kalau ternyata 1 sampai 2 yang ingatnya, berarti yang 2 ayatnya kuatkan lagi. Begitu ya. Kita tambah 1 ayat lagi siapa, Bu? Jadi supaya pas 2 warna untuk pagi hari ini. Tsumma ruj'il basarokar. Nah, ini ada yang mirip. Yang pertama tadi di ayat ketiga basorohal. Kalau ini basorokar. Ini rumus Pak. Kalau misalkan ketika membaca ayat yang mau dihafal terdapat ayat yang mirip, sandingkan dulu ayatnya. Oh, yang pertama basorohal, yang kedua basorokar. Seperti tadi alladzi khalaqal mauta, ayat ketiganya alladzi khalaqa sab'a, supaya tidak tertukar. Jelas ya? Oke, lihat lagi ayatnya, simak. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a. Kita ulang sampai situ ya. 1, 2, 3. Oke, dari yang di situ tahan dulu. Kemudian ba-nya pantulkan. Yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ulangi dari yang. Sambil diingat perpindahan posisinya. Tsumma rujil basara karrataini yang. Nah, itu perpindahannya harus diingat. Supaya ketika kita menghafal itu benar-benar terbayang perpindahan posisi baris ayatnya. Masih melihat ke mushafnya, Pak? Kita ulang-ulang. 1, 2, 3. Tsumma rujil basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Oke, simak terlebih dahulu. Di sini ada kalimat basoro dan basoru. Ya. Di ayat 3 dan ayat 4 di baris pertama itu basoro. Ya, basorohal dan basorokarro. Ya. Nah, di baris ke-5 itu basoruho. Jadi jangan sampai tertukar harokatnya. Di sini perlu ketelitian dan ketepatan kita di dalam membacanya. Kita ulang lagi, Pak. Tsumma rji'il. 1, 2, 3. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Terakhir. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Lihat ke depan. 1, 2, 3.
Nah, kalau ada yang belum kuat boleh lihat lagi, ya. Boleh lihat lagi untuk menguatkan hafalannya. Sekarang kita ulang-ulang, lihat ke depan. Ulang 3 kali. 1 2 3. Tsumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'a. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Terakhir, ينقلب. Oke, ditutup semuanya, Pak. Tutup semua. Siap. Kalau dengan nomornya itu gampang. Kata pertama tabaraka, yang kedua alladzi khalaqal mauta, 3 alladzi khalaqas sab'a, yang keempat summarji'il basara karra. Gampang ya? 4 summarji'il, 3 alladzi khalaqa sab'a, 2 alladzi khalaqal mauta. Pertama, oke. 1 kebayang posisinya. 1 2 3 4. Ayat keempat ini setengahnya masih di baris ketiga. Baris keempat. Baris keempat. Baik. Langsung bacakan dari ayat pertama. 1 2 3. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. 3 الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kita balik dari 4 sampai ke 1. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Mundur. 3 الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. 2 الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. 1 تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum selesai kita testimoni satu atau dua orang. Siapa yang mau coba? Ya, silakan Pak Haji. Dua. Nah, liyabluwakumnya langsung kan Pak, coba. Liyabluwakum ayyukum ulangi. Tiga. Bagus. Terakhir empat. Basoro kar. Baso ya, basoro kar. Basorokar. Coba ulang dulu. Basorokar. Bukan basa, baso. Nah, ingatnya baso Pak ya. Basorokar gitu. Itu yang ketiga. Ini basorokar rotaini. Karrodaini yang qali wa huwa hasir. Oke, Masya Allah 90% dapat Pak Insya Allah ya. Tinggal dikuatkan lagi. Baik ibu-ibu, ada yang mau coba? Ya silakan Bu. Mau bareng? Oh berdua boleh. Dari Bismillah ya. 1, 2, 3. Ulangi, pas lihat dulu aku mimnya tidak ditahan. Ulang 1, 2, 3. Bagus, 3. Empat. Masya Allah 100% ini Pak Bu, Masya Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba dari pada subuh sampai syuruk kita sudah dapat berapa ayat? 4 ayat atau 5 baris.
Kalau diteruskan nanti duhur satu hari ini bisa dapat satu halaman. Coba kalau sudah dapat satu halaman sebelum tidur ulangi sampai 100 kali. Walaupun memang bakal haus ya, tapi hausnya ini lebih baik karena dipakai untuk ngaji, dipakai untuk menghafal Al-Quran. Kebayang Pak, Al-Quran ini diganjar oleh Allah bukan per surat, tapi per huruf. Tadi kita sudah dapat berapa huruf? Makanya Nabi mengatakan seutama-utama zikir itu Al-Quran karena keutamaan dan pahalanya sangat banyak. Mudah-mudahan ini menjadi awal kita untuk konsisten terus menerus menghafal dan murojaah Al-Quran. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada lagi? Coba ya, silakan. Bagus, dua. Tiga. Empat. Tidak Bapak Ibu? Ingat? Nah sekarang ini awalnya nih, sudah hafal 4 ayat. Nah, awalnya ini dari sekarang diuji kesetiaan kita. Mau diulang-ulang nggak bacaannya? Nah, mudah-mudahan sampai nanti kita tidur bisa mengulang-ulang minimal 1 sampai 4 ini yang sudah dihafalkan. Kalau mau nambah silakan boleh tambah, tapi hati-hati panjang pendeknya harus pas, gunnahnya juga harus pas. Kalau ingin mengetahui benar atau salahnya mungkin bisa disetelkan dengan murotal. Ya, nanti samakan bacaannya, sama tidak bacaannya, panjang pendeknya. Insya Allah itu mudah-mudahan bisa membantu ya untuk bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah ketemu bulan depan kita lanjut ya Bu, Pak. Lanjut insya Allah 3 warna lagi supaya dapat satu halaman. Ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.